Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Maharani Rusmin dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asam benzoat dan uji asam salisilat. Tujuan uji dari asam benzoat dan asam salisilat adalah: tujuan dilakukan uji yaitu untuk menganalisis bahan aditif yang terdapat pada bahan makanan. Prinsip dari uji asam benzoat dan asam salisilat adalah: uji kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya benzoat pada sampel. Reaksi yang digunakan pada uji kualitatif ini adalah FeCl3 yang dapat membentuk endapan berwarna coklat bila bereaksi dengan benzoat. Endapan yang terbentuk adalah besi benzoat 3. Asam salisilat mengandung fenol, maka reaksinya dengan FeCl3 akan menghasilkan warna ungu. Reaksi positif memberikan perubahan warna ungu setelah direaksikan FeCl3. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan uji asam benzoat dan asam salisilat sebagai berikut. Bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu saus tomat, berfungsi sebagai sampel yang akan diuji. Selanjutnya NaOH 10% berfungsi untuk membuat sampel bersifat alkalis. Selanjutnya NH4OH berfungsi untuk membuat sampel bersifat alkalis. Yang terakhir yaitu FeCl3 0,5% berfungsi sebagai reagen yang akan menentukan ada tidaknya kandungan asam benzoat dan asam salisilat pada sampel. Yang pertama yaitu labu pemisah, cawan porselin, pipet volume, penangas air, buret, gelas ukur, dan waring blender. Prosedur uji asam benzoat dan asam salisilat. Persiapan sampel. Untuk sampel padatan atau semi padatan, yang pertama hancurkan 50-100 gram bahan dengan 300-400 ml air dalam waring blender. Selanjutnya, tambahkan NaOH 10% sampai larutan menjadi alkalis, berfungsi sebagai pereaksi pada persiapan sampel agar larutan bersifat alkalis. Yang terakhir, biarkan selama 2 jam lalu saring. Untuk persiapan sampel cair, pertama ambil 50-60 ml sampel, tambahkan NaOH 10% berfungsi sebagai pereaksi pada persiapan sampel agar larutan bersifat alkalis. Selanjutnya saring dengan kapas. Jika sampel berkadar gula tinggi, encerkan sampai total padatan terlarut 10-15%. Pengujian asam benzoat. Pertama, ke dalam larutan tambahkan beberapa tetes NH4OH sampai larutan menjadi alkalis. Selanjutnya, hilangkan kelebihan amoniak dengan penguapan, kemudian larutkan kembali residu dengan air panas, saring jika perlu. Selanjutnya, tambahkan beberapa tetes FeCl3 netral 0,5% sebagai reaksi penentu ada tidaknya asam benzoat dan asam salisilat. Yang terakhir, terbentuknya endapan peribenzoat yang berwarna salmon menunjukkan adanya asam benzoat. Selanjutnya, pengujian asam salisilat. Pertama, masukkan ke dalam larutan 1-2 tetes larutan FeCl3 netral 0,5% sebagai reaksi penentu ada tidaknya asam benzoat dan asam salisilat. Jika ada asam salisilat, maka larutan akan berubah menjadi warna ungu. Hasil uji asam benzoat dan asam salisilat. Hasil uji yang pertama asam benzoat. Berdasarkan uji yang dilakukan diketahui bahwa saus tomat memberikan hasil positif. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna kecoklatan setelah direaksikan dengan reaksi FeCl3 0,5%. Hal ini berarti bahwa sampel saus tomat mengandung bahan pengawet benzoat. Selanjutnya, asam salisilat. Berdasarkan uji yang dilakukan diketahui bahwa saus tomat memberikan uji positif. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu setelah direaksikan dengan reaksi FeCl3 0,5%. Hal ini berarti bahwa sampel saus tomat mengandung bahan pengawet asam salisilat. Kesimpulan, bahan pengawet makanan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan yang mampu menghambat dan menghentikan
proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya. Secara umum, bahan tambahan makanan yang ditambahkan ke dalam makanan bertujuan untuk mengetahui komposisi dan penambahan bahan tersebut. Misalnya untuk memperbaiki nilai gizi, mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan. Salah satu bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan adalah asam benzoat. Penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan seperti pembusukan. Apabila pemakaian bahan pengawet tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan suatu permasalahan, terutama bagi konsumen. Asam salisilat menurut BPOM melalui Permenkes RI adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang adalah asam salisilat. Asam salisilat dilarang digunakan sebagai bahan pengawet makanan di Indonesia karena asam salisilat memiliki iritasi kuat ketika terhirup atau tertelan. Bahkan ketika ditambah air, asam salisilat tetap memberikan gangguan kesehatan pada tubuh karena dapat menyebabkan nyeri, mual, dan muntah jika tertelan. Identifikasi yang dilakukan yaitu identifikasi asam benzoat dan asam salisilat dalam saus tomat. Identifikasi asam benzoat dilakukan secara reaksi pengendapan menggunakan FeCl3 sehingga terbentuk endapan putih. Hal ini sesuai dengan teori bahwa FeCl3 dapat membentuk endapan berwarna kecoklatan bila bereaksi dengan benzoat. Identifikasi selanjutnya yaitu asam salisilat. Dalam sampel dilakukan secara reaksi warna menggunakan FeCl3 berfungsi sebagai reagen pembentuk warna yang memberikan hasil spesifik dengan asam salisilat yaitu terbentuk larutan berwarna ungu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa asam salisilat mengandung fenol, maka reaksinya dengan FeCl3 akan menghasilkan warna ungu. Reaksi positif memberikan perubahan warna ungu setelah diteteskan FeCl3.